Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bis-sihhah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin Rasulillahil ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Maqala ayatan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah kuliah subuh, musalla al-falah ya Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini bisa bersama-sama mewujudkan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita bisa berwajah bersama-sama berkumpul dalam suatu majelis ibadah setelah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis shalah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita tidak akan termasuk orang-orang yang merugi. Amin ya rabbal alamin. Terlebih Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita bahwa hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Hidup kita, dikatakan hidup itu kalau punya ilmu dan ketakwaan. Maka kenapa di samping kita beribadah yang sudah biasa kita lakukan, tapi kita juga terus untuk menuntut ilmu yang ada dalam syariat agama kita, itu biar kita dikatakan hidup. Karena Rasulullah juga menyampaikan, seandainya bukan karena yang dua ini, artinya kalau tidak memiliki ilmu dan ketakwaan, maka kita seolah-olah seperti mayat yang hidup. Maka mudah-mudahan semangat kula lan panjenengan untuk terus menambah pengetahuan, terutama adalah pengetahuan agama ini, tidak akan mengalami kebosanan, tidak akan mengalami kesulitan, malah justru semakin ke depan maka akan semakin sering kita untuk hadir di majelis-majelis ini.
Begitu pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, karena dengan ilmu ibadah kita akan semakin baik. Karena dengan ilmu ibadah kita juga insya Allah tidak rusak. Sebagai pembuka pada kesempatan pagi hari ini, saya akan cerita yang belum lama terjadi, yang saya alami baru 1 minggu yang kemarin. Ini sebagai penyemangat pentingnya kita belajar ilmu. Ceritanya, saya sholat berjamaah zuhur. Cuma kala itu saya menjadi makmum. Jadi makmum, kebetulan posisinya di belakang. Saya bukan makmum masbuk, artinya nggak ketinggalan. Saya cerita, ternyata imamnya hilang, rada ngeblank. Sholat zuhur singtong ini papat, ternyata berlanjut orang papat. Saya agak ragu ketika kemudian duduk di rakaat yang terakhir. Saya lihat jamaah itu kok duduknya macam-macam. Anas sing tawarruk, tapi lebih banyak iftirosnya. Saya juga ragunya, ini jangan-jangan memang benar-benar baru rakaat yang kedua. Karena kalau rakaat yang keempat harusnya kompak, awaknya miring kabeh. Nah, tawarruk kan awaknya miring kabeh. Malah bersingrat dan lemu sakit ngakal dengan Nah, ternyata benar, firasat saya itu benar. Walaupun saya juga ada keraguan, tapi biarlah berjalan agar memang pada akhirnya akan tahu kebenaran. Ternyata benar, yang harusnya kemudian salah. Jadi jamaah ada laki-laki, ada perempuan, banyak jamaah kala itu. Ternyata dia berdiri, beliau berdiri imamnya. Tapi adatnya kita itu kan bertakbir ketika mendekati gerakan yang terakhir. Misalkan tangis sing jatuh, kan menentok orang ngomong. Oh begitu wis perut, Allahu Akbar, kan gitu ya. Orang sing awil pertama Allah, kan orang ya. Kalau kita kan adatnya seperti itu. Begitu sudah sempurna Allahu Akbar, gak ada satupun yang subhanallah, gak ada satupun yang tepuk tangan. Harusnya yang di depan yang lebih utama. Saya ada keraguan nih, kayaknya ada yang salah. Saya biarkan saja. Kayak apa terakhirnya Ustaz? Ya, ternyata benar. Bukan cuma menambah 1 rakaat, karena imam itu punya keyakinan aku udah beloro. Akhirnya sholat zuhur orang 6. Ya, antara dua hebat sholat zuhur 6 rakaat. Setelah selesai 6 rakaat, ini mulai budah, mulai nasi waduk, mulai nasi apa, mulai kerasa bahwa ini ada yang salah. Setelah tahiyat yang terakhir, ternyata imam ini paham, punya keraguan, melakukan sujud sahwi sebelum salam. Yang di belakang makmum perempuan itu ternyata menjadi makmum khianat. Orang melu kepriben muntas tahiyat nang salam belaka sujud. Orang bisa. Akhirnya apa? Salam dewek, makmum khianat toh. Khianat ngaring pimpinane. Orang yang orang melu pimpinane kelalen. Ya,
mengingatkan tidak, tapi kemudian salah. Ketika kita sujud bersama-sama sujud sahwi, sebagian yang namanya sebagian besar hampir makmum perempuan sudah berbincang-bincang. Sholat itu macam-macam. Padahal kita belum selesai, tapi kedengaran sekali suaranya. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus tahu ilmu seperti ini. Ini persoalan biasa-biasa saja. Tapi yang namanya manusia ini bisa terjadi seperti ini. Kapanpun dan siapapun mesti akan mengalami persoalan yang begini. Rasulullah saja pernah lupa, apalagi kita. Nah, tapi kalau tahu ilmunya kan penting. Nah, ini kan karena nggak tahu ilmunya bisa lancur yang namanya ibadah sholat. Terus bagaimana dengan 6 rakaat? Sebenarnya kalau sadar imam itu yakin bahwa saya kurang, maka hanya 1 rakaat. Tapi karena imam berazam saya kurang 2, ya bisa apa 6 rakaat. Cuma persoalannya, untungnya makmum itu sama-sama mungkin lupa, ya. Tapi kalau juga kemudian disampaikan subhanallah, itu akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Dilalah kasih ngomong subhanallah, karena boleh jadi yang namanya imam ini juga nggak paham. Kalau sudah sempurna itu sholat tidak boleh terulang. Jadi ini dengan angger kelalen, imam kelalen tapi dulu sempurna, diingatkan boleh balik. Oleh balik, misalkan lagi tahiyat atau ngomong salam, terus tangis sampai perusin yang ngarep, langsung subhanallah, imam langsung akrab satu milimeter, orang apa balik-balik, karena belum sempurna. Belum sempurna sedekah loh Pak maksudnya. Nembe pantangi langsung disuruh subhanallah, balik maning jatuh. Orang masalah. Terus bagaimana? Ya salah. Terus sujud sahwi orang perlu. Karena nggak ada kesalahannya, nggak ada yang namanya kurang, nggak ada yang namanya lebih. Orang perlu sujud sahwi. Tapi yang lebih sempurna, Allahu Akbar sampai pang subhanallah ping 70. Orang kena mundur maning. Jatah jago maning si gugur boleh jago maning nggak bisa. Lanjut, si berarti nambah. Ya apa-apa, tanduk orang apa. Engkau gampang, sawis gue. Oh berarti nyong lu siji ya. Ya berarti kalau seperti itu nanti sujud sahwi sebelum salam. Asih sujud sahwi salam sih kepriben. Itu kalau terjadi kekurangan tapi sudah selesai. Begitu sholat, misalnya sholat asar atau ngene papat nembe telu, salam. Begitu salam diingatkan Mas Imam sampai kurang siji, temenan bersaksi ya kurang siji, bangun baris lagi bersama-sama nambah 1 rakaat ya. Rakaatnya langsung itu Allahu Akbar, ta'awudz, bismillah, al-fatihah, rasul kita langsung sampai sewaladhdallin amin ruku sampai selesai salam sampai langsung tahiyat sih. Nah, sampai salam baru sujud sahwi. Nah itu letak kadang-kadang ada yang namanya sujud sahwi di dalam, ada sujud sahwi di luar. Itu pentingnya kita mengetahui ilmu. Tapi kalau enggak, ya mesti kubrah. Sholat bisa kubrah. Ya, maka saya ini sebagai pembuka, pentingnya jenengan diboyong, nangal pola semua sholat di mana-mana. Masih mau sholat nanti kumpul lari, kumpul maning, kumpul sampai kan kumpul terus loh. Dan di musolanya itu dibudayakan terus. Ya, karena pentingnya yang namanya pengetahuan itu luar biasa untuk membantu dari kualitas ibadah kita. Sekarang kita memasuki kuliah subuhnya. Ini pembukaan. Sekarang masuk materi. Pada zaman Rasulullah Muhammad
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi seorang Rasul, jenengan mafhum semuanya bahwa kondisi pada saat itu disebut kondisi masyarakatnya adalah masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu kumpulan dari berbagai macam maksiat. Jahiliyah, musyrik oke, kafirnya oke, maksiat tersebar di mana-mana. Iya. Ketika dikumpulkan menjadi suatu masalah yang kompleks, ini namanya jahiliyah. Jadi jahiliyah bukan persoalan bodoh. Mereka pintar-pintar, tapi dengan kemusyrikan, kekafiran dan suka bermaksiat inilah kemudian disebut jahiliyah. Masa-masa gelap, masa-masa sesat. Makanya kalau di pembukaan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman-zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya. Kenapa gelap luar biasa? Gelap gulita. Kalau dalam surah Ali Imran 164 itu zaman itu disebut zaman dhalalun mubin. Wa in kanu min qablu lafi dhalalun mubin. Saat itu sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul, itu zaman yang kesesatannya terang benderang. Kesesatannya itu amat sangat nyata. Yang namanya kemusyrikan di mana-mana, yang namanya kekafiran luar biasa, maksiat tiap kali mereka masyarakatnya bermaksiat. Sekalipun kita sama-sama memahami bahwa yang namanya sejarah pasti akan terus terulang, kapanpun itu terulang, dimanapun itu tempatnya. Persoalan yang seperti itu akan muncul kembali. Maka sering para kiai mengatakan dulu ada jahiliyah, sekarang pun ada jahiliyah yang disebut dengan jahiliyah modern. Kalau dulu mungkin masyarakat jahiliyah, salah satu kebiasaannya misalnya itu di antara kebiasaan masyarakat jahiliyah, walaupun tidak semuanya, mungkin hanya satu kampung atau apa, cuma kan mesti mewarnai, suka mengubur hidup-hidup anak mereka. Kalau jahiliyah modern suka wadai resep anak-anak mereka. Jadi anak lahir diwadai resep dibuang, anak lahir wadai kardus dibuang. Jahiliyah modern nggak beda karena sama-sama membunuh. Cuma kalau dulu caranya dipendem murid-murid, anggar saya ini cukup diwadai resep. Boleh dibuang, titip penang toilet masjid, titip penang kuning ngapain, dan nasi tepung. Sama kan? Kalau dulu mungkin kemusyrikannya nampak, nyata, kemudian menyembah berhala, sekarang pun sama. Banyak di antara kita nyata terang benderang menyembah tauhid. Apa itu tauhid? Segala sesuatu yang selain Allah, itu tauhid. Kalau dulu kemudian suka masyarakatnya sedangkan minum, paling boleh minum ciu. Zaman kemudian lah narkoba, saiki anak sekarang narkoba dan lain sebagainya. Jadi jahiliyah itu terulang. Ya, masa-masa jahiliyah itu mesti akan terulang dan bahkan prakteknya lebih sadis, prakteknya lebih mengerikan. Tapi pada saat Rasulullah Muhammad SAW diutus menjadi seorang Rasul, 23 tahun diwalik, masyarakat yang gelap gulita, masyarakat yang bermaksiat, masyarakat yang musyrik, semuanya dibalik dengan dakwah Rasulullah menjadi masyarakat yang tadinya musyrik, bertauhid, berakidah, hanya cuma bertuhankan Allah. Yang dulu suka bermaksiat, bejat akhlaknya, menjadi mereka-mereka yang punya akhlak yang mulia, dibalik 180 derajat menjadi sesuatu atau umat yang pernah dipuji oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Nah,
ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka adalah sebaik-baik umat dari manusia yang melaksanakan tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang didasari dengan keimanan kepada Allah yang baik. Iman kepada Allah dengan keimanan yang benar-benar itu akan menumbuhkan yang namanya akidah yang lurus, tauhid yang murni. Karena apa? Dengan akidah dan tauhid yang lurus lagi murni, maka segala ibadah pun mesti akan terbawa ikut baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang akidah mulai mencong, kalau tauhidnya sudah tidak lagi murni, jangan ditanya, penyakit-penyakit batin itu akan muncul. Itu pasti. Maka kenapa Rasulullah menanamkan akidah dulu ditanamkan, tauhid dulu ditanamkan? Karena kalau tidak benar akidahnya, kalau tidak bersih tauhidnya, pasti akan memunculkan berbagai macam penyakit yang membahayakan hidup kita, terutama besok di yaumil qiyamah. Ada penyakit yang sampai hari ini masih terus berkembang, bahkan tidak hilang, yang ternyata penyakit ini menjadi permulaan munculnya penyakit yang lain. Muhammadiyah sering menyebutnya penyakit TBC. Kenapa tidak BCT? Kenapa tidak CBD? Kenapa memakai singkatannya TBC? Sebenarnya nggak main-main kalau dulu Kiai Dahlan menerapkan TBC. Kenapa tidak B-nya dulu dan kenapa tidak C-nya dulu? Ternyata kalau kemudian diteliti, memang orang kiai-kiai dulu itu kalau menerapkan sesuatu berdasarkan keilmuannya. Ternyata yang namanya B sama C itu akan muncul kalau T-nya sudah muncul. Jadi B sama C ini bisa jadi tidak ada kalau T-nya tidak ada. Jangan tahu T-nya apa? Tahayyul. B-nya bid'ah, C-nya khurafat. B, C, bid'ah dan khurafat gak akan muncul kalau tahayyulnya juga tidak muncul. Maka ditaruh di depan T. Jadi ada maknanya. Kok bisa tahayyul menghadirkan bid'ah? Oh iya, orang bertahayyul, percaya terhadap sesuatu yang gaib, itu memang keharusan. Wong kita diperintahkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita diperintahkan, tapi berimannya itu adalah beriman yang bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Orang ketika percaya kepada yang gaib dan tidak bersandar dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ini yang celaka. Jadi kalau mengimani yang gaib, cukup mengimani sesuai dengan yang standar dari Al-Quran. Perintahnya cuma disuruh percaya saja. Kita percaya Allah, kita percaya malaikat, kita percaya kita diturunkan, percaya kepada Nabi dan Rasul Allah. Ya, percaya dengan adanya yang gaib apa saja, ya surga, ya neraka, ya kiamat, ya jin, ya setan, ya malaikat, ya gaib. Kita disuruh mengimani saja. Tapi kalau kemudian percaya kita tidak didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ini yang bahaya. Mesti akan muncul tahayyul. Nah, terus hubungannya apa antara tahayyul kemudian bisa memunculkan? Orang kalau kemudian bertahayyul itu mengikis rasa cinta kepada Rasulullah, mengikis rasa cinta kepada Allah. Jadi rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah ini pasti akan berkurang. Gak akan bisa seutuhnya cinta kepada Allah, yang lain gak bisa. Mesti ada cinta-cinta yang lain. Karena apa? Tauhidnya sudah mulai gak murni, akidahnya sudah mulai gak lurus. Saya kasih contoh.
dulu itu belum lama sebenarnya ada kejadian di Jakarta itu ada semacam pusat perbelanjaan ya anggap jari mungkinnya menuju bola itu kebakaran. Jadi begitu kebakaran biasa orang Indonesia kalau melihat seperti itu yang pertama kali dilakukan itu bukan segera menolong, foto isi foto karena ya Indonesia kan itu baru kecelakaan nulungi orang sudah di foto mesti umpan mangan dia bismillah kurang bismillah diisi foto diisi ngomong mana foto kalah kalau Nasrani memang cuma agamanya iya agamanya bener-bener orang umpan mangan khidmat. Saya kadang-kadang juga kita perlu belajar seperti itu ya. Agamanya orang diterima oleh teman-teman ya kan agamanya nggak diterima tapi ketika doa khidmatnya luar biasa pandangan bisa menang di situ aja menegak seperangkat mangan pandangan nyampe kata-kata di pandangan doanya kan cukup karo nembe pangeplok bismillahirrahmanirrahim langsung ya hari kan orang doa di sini orang menembe monggo makan khusyuk digawe agamanya orang benar yang sih bener kadang-kadang kalah khusyuk aja dulu ya makasih salam foto di foto makan foto bismillah nyata dari hasil foto-foto yang diambil oleh orang-orang yang melihatnya kemudian dijadikan rujukan metu oleh orang metu di televisi. Adatnya orang-orang kita di negeri Indonesia imajinasinya terlalu tinggi. Begitu disawang foto gue mulai nasi komentar coba lihat dengan baik-baik di balik yang namanya kobaran api dan gumpalan asap coba lihat asap itu bukankah itu laksana seperti wajah manusia mulai tahayulnya muncul. Wah, komentar iya, coba perhatikan baik-baik. Oh iya ternyata benar, itu berwajah seperti manusia. Kalau begitu kebakaran berarti nggak murni masalah konslet. Kayak kayunya penunggunya, kayak kayunya orang dipakani ya soalnya. Jadi ini ngamuk. Ternyata benar, persoalan itu yang menang. Jadi komentar-komentar itu justru itu yang menang. Karena kesuwen ya, yang aparat boleh tiga sebab berapa orang ketemu kan ala-alanya sing ketemu di sini. Oh iya ternyata benar ini gara-gara penunggunya orang dipakani. Bisa dipakani bagian usul bahwa ini baik tumben. Nah, mulai kan tahayulnya semakin jadi ya mustahayulnya tingkat kabupaten sih ya. Mulai kencang. Akhirnya mengerucut, jadilah melakukan tahayul. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan membuat tumbal. Anggap tumbal hubungannya mesti kalau sesaji. Ini kan persoalan mulainya kan dari seperti itu, kepercayaan kepada gaib tapi tidak bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Rusak. Pasti rusak. Kalau sudah sampai kepada perbuatan seperti itu, musyriknya muncul. Nah, penyakit yang lain jadi pada muncul. Kemusyrikan mulai muncul karena tidak percaya bahwa semuanya itu adalah karena Allah. Tumbal itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia Bapak Ibu aslinya sesuatu yang bisa menghilangkan penyakit, langkah penyakit kan. Cuma barang rong ibu tenulipur maknanya semakin luas. Gue luruh berkah ya bisa, gue menahan segala bala ya bisa, mendatangkan kebaikan. Pokoknya segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menolak segala macam madarat kesengaran itu baik. Padahal Rasulullah itu pernah bersabda dan hadis ini pernah diambil oleh Imam Asy-Syafi'i, termasuk kemudian apa disampaikan oleh ulama Syafi'iyah Imam An-Nawawi Al-Bantani. Rasul bersabda bahwasanya man dzabaha la'anallahu man dzabaha li ghairi.
Rasul itu menyampaikan Allah melaknat. Berarti kalau sudah melaknat, dosanya sudah kebangetan. Dosanya sudah terlalu besar. Maka Allah melaknat mandaraka, orang yang menyembelih ghairillah, bukan karena Allah. Haram artinya hukumnya. Dilanjutkan dalam riwayat Ahmad, Rasulullah pernah bercerita. Ini pentingnya kita menjadi perbandingan dalam cerita ini. Ada orang masuk surga gara-gara laler. Anak wong mane mlebu neraka gara-gara laler. Pernah cerita? Sampai pernah kok. Niki nembe krungu. Iya, orang pernah niki. Niki nembe krungu. Enggak usah dulu ora tahu kan niki nembe krungu, Pak. Ngomong baik, nyong nembe krungu ya. Jadi ternyata apa? Az-Zubar yang namanya laler itu makhluk apa sih bagi kita? Maka gunanya kan kotor, ya. Bahkan sering kita bunuh dan sering kita usir. Tapi ternyata kelawan laler pun bisa mlebu surga, kelawan laler pun juga bisa mlebu neraka. Ceritanya begini, dalam sabda Rasul diceritakan. Ana wong loro dalam kondisi musafir, perjalanan dari kota ke kota, dari kampung ke kampung. Ceritanya barang mlebu desa Pesantunan. Ini pesantunan zaman Nabi. Ya ketarane endang kumbune dan kepenak ceritanya nang kene ya. Ya mlebu desa lah pada kayak gue. Karena gerbang selamat datang masuk desa Pesantunan. Yang gerbang ana sing jaga. Ada di desa itu ada yang jaga. Di desa itu ada yang jaga. Orang itu dicegat, mau kemana mas? Saya mau masuk desa. Orang nggak sembarangan masuk desa ini. Si Biben, anak syaratnya apa? Agar pengen selamat melewati desa ini, kasih sesaji dituding. Tuh untuk Tuhan saya. Jebule yang gerbang gue sayurane anak berhala. Sampai aku juga bisa sesaji buat Tuhan ini. Angger orang ini lebih meneng dan sampai orang selamat. Akhirnya musafirnya ngomong, lah aku musafir lagi dalam perjalanan mau bekal benyong orang gue kok gak bisa kan gak bisa apa sih pan disembelih, apa yang akan dijadikan tumbal? Kata si penjaga, wis apa baik walaupun laler berapa oleh si penting tumbal. Ya ini kayak gue tak dulu laler. Sing siji akhirnya nganggo plastik kok ditumpul laler. Sampai aja mikir sih zaman itu sangat plastik. Ya orang ketaran itu mikiran bisa cerita. Ya dulu laler. Kemudian laler itu disembelih, kemudian disembahkan kepada berhala yang dianggap Tuhan mereka. Ini persoalannya laler tapi ternyata dengan perbuatannya karena melakukan kemusyrikan. Langsung divonis kalau Gusti Allah neraka kamu gara-gara laler. Sing siji orang gelem dikongkon dulu laler orang laler tok orang apa wis penting sampai selamat mlebu orang laler orang apa. Saya cuma mau menyembelih untuk Allah. Tuhan saya cuma Allah, bukan ini. Kalau begitu panjenengan tidak akan selamat dan akan kami bunuh. Silakan. Saya lebih baik tidak selamat di dunia, tapi saya selamat di akhirat. Mempertahankan akidahnya. Akhirnya disembelih, mati. Yang satu selamat, yang satu meninggal dunia. Tapi Allah kemudian memberikan hadiah. Gara-gara laler kamu tidak disembelih untuk ditumbalkan kepada berhala, kamu kasih hadiah adalah surga. Kan berarti masuk surga gara-gara laler, masuk neraka gara-gara laler. Lalu yang santunan orang laler banget gede-gede, sama ayam, lambrang, ya kan? Ya si laler kalau neraka gede-gede kayak itu nerakanya kayak apa? Kan logikanya begitu. Laler cilik itu orang manfaat, masuk neraka divonis oleh Allah. Orang itu masuk neraka, itu kecil. Nah kalau tuh badan tambah gede, kayak apa nih judulnya neraka nih paling mingsor kan?
Ini kan logikanya seperti itu ya. Artinya apa? Muncul dari sesuatu yang bernama tahayul. Maka saya katakan tadi, orang kalau sudah bertahayulnya tingkatannya tinggi, ini bahaya, mesti bakal melakukan kemusyrikan, mesti bakal melakukan penyakit-penyakit yang lain, termasuk B, termasuk C, termasuk bid'ah, termasuk khurafat. Karena rasa cintanya terkikis, rasa cinta kepada Allahnya mulai terkikis. Selama ini yang dibaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, luntur, mau dibaca tok, tapi kemudian tidak mau dipraktekkan. Padahal tiap hari dibaca. Orang-orang itu mesti nggak dina maca surat kuwi, wong nggak dina maca surat kuwi. Miki nyong salat sadurunge subuh, mesti maca kuwi. Wong nggak sadurunge subuh macane mesti al-kafirun karo al-ikhlas, wong itu sunahnya. Jadi butuh wanita tidak hafalan aku, kayaknya orang tuh maca kuwi seperti itu. Wong ana surat dan ada sholat yang memang disunahkan membacanya adalah qul huwallahu ahad. Ya dibaca saja. Wong itu bagian daripada sunnah. Sembari mengingatkan akidah kita ketika kita berucap qul huwallahu ahad, bener orang wis qul huwallahu ahad temenan sampai mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, qul huwallahu, berkatakanlah huwallah, dia Allah itu ahad satu, temenan orang kok beda lah ana liyane maning. Nantilah ada yang lain, itu kan mengingatkan kita Allahus samad, benarkah Allah itu tempat satu-satunya bergantung, tempat satu-satunya berlindung, jangan-jangan ada yang lain. Ini kan mengingatkan kita sebenarnya. Mulanya terbaca dimaknani. Iya ya, yang bener ya. Wah, jangan-jangan selama ini saya sering melakukan itu. Jadi kurang ngomong Allahu ahad, Allahus samad, bukan cuma itu, tapi maknanya itu kemudian dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini memang tahayul, maka harus kita hilangkan dulu. Jangan sampai ada dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Isong ibu dulu ikut, ya, yang realistis saja. Karena Islam itu realistis, syariat Islam itu nyata. Jangan sampai kadang-kadang orang bisa jadi nggak melaksanakan ibadah gara-gara karena tahayul yang muncul. Saya kedatangan tamu 2 minggu. Jadi kan saya sering sih didatangi yang kayak gitu-gitu dan jadi pelajaran penting. Ya, jadi ketemu nyong pas juga orang aja orang manusia kemenan yang pondok baik. Ya, tak kira tak pandaftar wong lagi terima pendaftaran orang wadon terkasih nom-nom. Sebulan cuma pancuhat, takon sama stile pribadi. Ya wong Islam, juga wong Islam kabeh. Secara Islam itu sebenarnya bagaimana? Anak apa? Cerita. Hari Jawa Tengah tangger bicak bae, pamahan nangis bae. Anak apa ya? Akhirnya sing lanang sing cerita. Begitu cerita kalau saya suka dengan perempuan ini juga suka dengan saya. Dia kayak nikah, ajar utang-utang kayak dia ngomong ini. Nyong yang panika, nyong wis lamaran, wis nyong panika. Nah, terus kapan nikah? Maksudnya dia ngomong, ngomong walimahan atau pribadi? Orang saya mau cerita, jadi wis lamaran dia. Begitu kemarin ceritanya keluarga, kumpulan wadon. Panen itu kena keenak nikah hajatane tidak apa. Sebenarnya nggak masalah. Wong kita mencari karena wong tua masih pegawai masih ngapa kan mesti boleh dina kira-kira 1 minggu biasanya yang dulu kayak gitu. Ternyata di balik pembicaraan ana sing takon dari keluarga. Si takon sama mbak, si mbak takon, "Nok ayo kon lahirnya dina apa?" Nah, mulai kene perkarane mulai sing kene. Barang disebut dinane, jebule jeblok. Wah, kata orang bisa sampai iki jeblok, sing ngomong sing bae. Ya. Aja dilanjut, gagal nonton ora sida. Ya bener Jawa tuh negara bicak bae apa, panangis bae. Oh, persoalannya kayak gue. Orang bisa bilang nyoba ibadah itu bener boleh orang Islam perkara kayak gitu. Bisa nyong ibadah orang bisa karena mau ikut nyong ora paham sing arane. Nyong ngerti ada kejeblok, ya jeblokan.
kok menjuto kayak gue. Ya khawatir ini bukan khawatir, nekat jebloknya. Khawatir menjuto kayak gue. Jadi si menjuto dasar apa-apa. Si menjuto apa nekat sih. Ini kan khawatir. Akhirnya yang saya khawatirkan akhirnya sekalian tak nasihat, Mas. Mbak, kalau sampean betul-betul ya paling bagus nggih Pak Ustaz. Diikhtiarkan sampean istihara lan wadon. Terus jaluk maring Gusti Allah. Loro didekati orang tua, pahamkan orang tua bahwa yang seperti itu tidak benar. Caranya berikan, bolehlah contoh. Sampai mau diwarai ngomong apa? Jangan berdilanjut kamu bakalnya sama si jana si mati. Wong bakalnya mati Mas. Domo si ngomong kok ya, iya malah dia si mati sampai di situ ya ngomong kayak ngomong kayak iya, ngomong kayak itu ketuman itu jadi sekat pasisan. Iya, udah dia ngomong kok salah ngerti lanjut, ya salah sih bakal mati benar karena wong urip bakal mati, wong mati bakal kok diurip namanya karena Gusti Allah. Jadi siapa pun bakal mati. Iya ya, kok bisa ada orang yang ngono-ngono, namanya orang ngaji nah. Saya sampaikan gitu akhirnya ngecek-ngecek ngaji. Sampai orang ngaji, coba ngaji biar paham. Ya. Terus sama lagi disampaikan, wah kalau orang langgeng, ya, kalau terus dipaksakan orang langgeng, bapak nekon, wong tua nekon, sih baik. Kompon sering dolan dari pengadilan agama, nek anak kepokatan, nek anak takoni, bu sampean kemudian lagi nikah, nganggo beton apa beli? Pasti nganggo beton. Kepokatan apa kan pengadilan di sini kepokatan dong. Sini kayak pada mau beton kayak takon geng, iya ya. Kita pakai realistis saja. Melasi, ibadah gagal karena tahayul demikian. Itu kan karena tahayul, Pak. Percaya dengan hari yang seolah-olah ini hari baik, ini hari tidak baik. Yang lebih lanjutnya bakalan naas. Itu kan tahayul. Pada akhirnya orang ibadah saja bisa terhalang karena tahayul. Itu kadang-kadang orang ibu tidur siapa kayak ibadah. Melasi temen. Akhirnya Pak nasihat yang ketiga yang terakhir Mas, tolong jangan bermaksiat. Aku orang pernah di pikiran ngomong-ngomong. Jawa Timur ngomong, ya Allah ajar mudah-mudahan kami dijauhkan dari perbuatan. Paham dia omongan saya Pak. Wajibnya bukan nekat. Tenang kok oleh angel-angel temen. Pipen coba. Kan boleh jadi banyak mereka yang akhirnya nabrak aturan. Mereka berzina dulu. Karena apa? Dilarang. Persoalannya karena dilarang. Makanya kan perintahnya fangkihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan selalu kan gitu. Perintah wis pokoke nangger dua anak bujang, anak perawan, sing wis mampu nikahkan. Kalau apa persoalan dina. Kalau mereka sudah saling suka sama suka, nikahkan saja biar apa tidak terjadi maksiat. Ah, dialah anaknya kadang-kadang kan nekat. Pan ngomong apa wong tua garis matang. Yes. Iya. Iya kan itu kejadian banyak sekali yang seperti itu. Ini tahayul Pak. Awalnya sih tahayul. Orang melakukan maksiat-maksiat yang besar. Maka hati-hati persoalan yang seperti ini. Persoalan kecil tapi di masyarakat kita harus masih rebel. Si pirang-pirang. Apa-apa sertokoyan, apa-apa koyan. Ya, mesti seperti itu. Yang mereka yang mau dulu beri jadi bina jin sebasa itu merohakul jin ayat 6. Gue perilaku jahiliyah, anggar apa-apa serba koyan, apa-apa serba koyan, amit pakai putu, empat bangun gini ngomong dia dulu ngajak diganggu, gawe sesaji, orang pedang, orang kopi, orang apa. Setan dengar pesan kopi orang apa, itu bilang ya Allah Gusti dipangan orang. Bukan saya kalau kehadapan dengan orang yang seperti usil Pak. Saya memang sengaja usil. Saya mungkin pernah cerita ya Pak. Saya jauh-jauh diminta. Jadi Ustaz, aku berjumat nih wali makan wali matul akikon. Lu liane bayar aja dong. Karena saya tidak khutbah di Sawo Jajar. Aku khutbah dari luar. Maksudnya luar Sawo Jajar. Kok balik ke berarti kok wongis kumpul ngenteni nyong kan orang penak. Lurus saja. Orang Ustaz orang apa wis. Telat-telat orang papan gere sampeyan. Ya wis are memang temenan kaya gue. Ya tak usahakan bajane cepet lirite langsung layune bebas ya tak kaya Rosio. Anjuk mana lah kecewanya saya dikasih tempat duduk neng arep mana sesajine.
Apa orang wis coba wis apa wis nang kene usah kuring ngadepi kaya gue deh. Lu tahu atuh kapanane tekak pan-palimahan tempat duduk saya. Kan biasanya kayak gue wis disiapkan tau. Ke tempat duduk Ustaz ke sing bakal simpan ceramah pantungan. Ya, biasanya sing ngempuk kok. Biasane. Ternyata apa ning harepane anak tampak lengkap. Apa-apa anak kayak gini ngomong. Iki siapa? Pesanannya siapa? Yang orang ngopi soalnya, ini bisa anak kopi, anak ayam, anak apa, pesanannya siapa? Diundang, kene mas. Ya, tuan rumah tak undang. Orang tak mulai, tak kelecehin di sini. Endang ngerti masyarakat, tidak paham sekalian. Tak takoni, ini pesanannya siapa? Kudu siapa-siapa. Dijawab, ini pesanannya siapa? Bisa ngarapan nyok. Nyok ngarapan donga, Anggresnya kayak dia. Nyok ngarapan donga. Sampai milih, dilanjut apa orang? Muncul dulu dijawab di sini. Ini pesanannya siapa? Itu cara orang tua kayak gue aja. Di wong tuane anak, ayo buri, tunda sampeyan. Ya warane anane mustalahul hadis kan kudune kayak gue dirunut to. Iya, ki sana aja kudu dirunut sing sampa. Tak runut wong tuane tunda. Ki anak apa Pak maksudnya? Ki jare siapa sampeyan kayak gini? Ya jare wong tua gini. Si namane beli wong tuane. Wis mati, wis mati berarti pol sampeyan. Ki sampeyan ngeimanan karo sampah. Ya koyan satarane dari berkah dari apa ini dari berkah boleh ke sampai saya itu dipangan orang usah si pipen dia jadi si dipangan sarine tok sok tahu sampai sarine kepripen lamun dipangan sarine tok dia kopi mesti kudune rasanya asam pahit karena rasa sarine mesti dipangan wong jeruk saiki enggak sarine wis dicukut be jeruk saiki kan jare sarine wis dicukut mulane jare jeruk saiki orang manis-manis apa. Jadi saya lupa makan, ini panganan anggar mulai bener-bener sarine wis dijukut, ini mesti antang kabeh, laka rasane. Coba di panganan rasane dulu. Ya mesti SIA. Lah misalnya kamu mau sampean perlu dipangan sarine, si mangan sarine siapa? Ya, bangsa-bangsa saya tanjil, iya mantuk. Saya sampai perlu, sampai aja ngapusi kan. Pada menang kabeh Pak, tapi tak ngomong temenan. Pan beli temen, pan google, pan beli dan kayak batin apes. Jadi memang bener tapi mau orang gendeng kata ulang tak paksa ke akhirnya kayak dia. Tapi kayaknya dari batin kayak gue. Apes temen yang undang sendiri kan jebule kayak dia. Padahal mau nih suara gelem. Tak iya ini kok digendah barangkali kejadian akhirnya di. Tapi masa sengaja, enggak paham. Tak tantang akhirnya. Pan disingkir lah, pan dibuang apa anggaran dibuang, dia tak balik. Itu aja kayak gue bisa nyuwani nantang, itu kan hilang bisa kayak raka Ustaz. Nah itu, laka serot teo, sampai anak dia kena sampai anak dia. Pan dibuang apa orang? Yang orang pan dibuang, nyotak balik sampai dong ada. Tetap temenan aja, masyarakat pada menang kafe. Akhirnya apa? Dia tak cukup tak buang akhirnya. Wes dibuang, nyotak dong. Akhirnya dong ini pan cerita aku. Ceritanya cerita tahayul akidah. Duga sih ya. Temanya orang nyambung ya, akikot tapi temanya akidah, orang nyambung. Kenapa ya jengkel Pak? Dengan persoalan-persoalan seperti ini. Mereka sok tahu. Kalau ditanya, sebenarnya nggak tahu. Ini kenapa? Ini kan yang disebut kalau dalam surah Al-Jin ayat 6 yang ini. Mereka jauh diri jadi jalur ke apa? Jalur perlindungan karena bangsa jin. Oh yang jahiliyah banget. Saya kita terulang. Jadi sama-sama alumin apa-apa serba amin, dia putu aja diganggu. Makanya seperti itu. Ya, pasti seperti itu. Boleh musola apa lagi bangun raya gue ya, buku bangunan kan. Iya, kan seperti itu nyata tapi ya Allah masyarakat kita gamblang. Akhirnya tujuh wong Islam, sing maca kul wallahu ahad, sing cangkeme kuat la haula wala quwata illa billah. Praktek orang bebekas. Akhirnya apa ibadahnya yang merembet suara pakai sesuai rapi, suara bahkan. Kalau orang sudah terkena persoalan ini, makanya sampai ya ada soal persoalan ini, aja nggak anyang-anyangan, kudu tegas. Orang ini kudunya kayak dia. Gak bisa seperti yang dicontohkan oleh seorang musafir tadi. Orang apa ular, orang peduli laler. Yang persoalannya tumbal bukan untuk Allah. Saya tidak akan mau. Anaknya akidah. Orang nganggo nganyang. Terus anak badrole. Jadi wong saiki sama-sama harga mati. Lebih harga mati dan persoalan akidah karo tauhid.
Aja persoalan nilai harga mati. Orang jamin soalnya. Kalau harga mati terhadap akidah itu menjamin surganya kita. Harga mati kepada yang lain, apa yang dijamin? Gak ada. Harga mati dengan organisasi. Orang akan ditakon organisasi. Harga mati kalau partai, apa mau partai? Buru-buru ditakon orang harga mati. Yang harga mati itu adalah akidah Islam. Yang harga mati itu adalah tauhid yang cuma mentuhankan kepada Allah. Insya Allah selamat. Saya kan pernah menyampaikan dulu di panti asuhan di tempatnya Mas Akil itu. Inilah salah satu yang menjadikan panjenengan kalau mampu menghilangkan tahayul yang kulunal jannata bighairi hisab. Jamin sampai sing hadir nang kene. Insyaallah sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan lebih surga tanpa hisab. Orang pengen apa orang? Ya tahayulnya tidak kenal. Melakukan tahayul jadi lebih surga tanpa hisab. Orang bisa. Tapi kalau ini bisa hilang, Pak, insyaallah panjenengan cukup diundang untuk surga. Orang sakit dong, karena Allah sudah yakin kalau orang bertauhidnya benar, kalau orang akidahnya benar, pasti ibadahnya juga benar. Gitu. Padang juga ya. Ya berarti bisa Pak? Sama aja nyindir Pak Mustafa. Ngerti jangan mati ketinggalan itu orang bisa. Pada nyimpan ngomong udah kesana sini ngomong. Joket temen kita canggih. Ya. Iya. Intinya yang saya sampaikan paham Bapak Ibu. Bisa diterima bisa. Kalau contoh tahayul banyak sekali sampai bisa lihat di tapi sampai jangan sampai melakukan itu tegas saja. Ajarkan kepada anak-anak keluarga, jangan sampai melanjutkan perilaku yang seperti itu. Agar sampai nurunna, tak jamin sampai mesti punya dosa jariah. Ngerti kan? Dosa jariah, amal jariah apa? Dosa jariah. Tiap hari sampai cuma dapat transferan dosa. Orang transfer apa pahala? Dosa. Karena panjenengan sudah menanamkan kepada anak-anak. Dia kurang dapat jaga dia. Mau pamali soalnya orang kena kayak gitu. Terus dilanjut oleh anaknya sampai anak mati. Sementara perbuatan itu perbuatan dosa sampai oleh transferan dosa. Karena anak berbuat seperti itu, marganya sampai ngajari orang benar. Bulan temenan hari ngajari tauhid kali anak temenan. Jangan main-main. Dan itu diajarkan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Allah Muhammad. Mengajarkan tauhid luar biasa. Ya, Zakaria, Ibrahim itu kalau mengajarkan tauhid luar biasa. Jangan sampai anak keturunannya memperoleh ilmu pengetahuan yang justru itu melanggar syariat, terutama dalam persoalan akidah. Jadi aja gawe dosa jariah. Apa wis amal jariah ora kuat lakoni malah lakoni dosa jariah. Bahaya bagi kita. Mudah-mudahan sekelumit ini ya bisa merefresh, bisa membersihkan, mulai kemudian menata ulang bahwa memang betapa pentingnya akidah dan tauhid itu. Pertahankan dengan baik, insya Allah dengan akidah dan tauhid yang baik, terutama nih dalam persoalan persatuan umat Islam, kekuatan umat Islam itu mesti akan punya kekuatan yang luar biasa. Zaman Rasul orangnya sedikit, ya, tapi bisa mengalahkan musuh yang besar-besar. Itu karena ada penanaman akidah dan tauhid yang dibuktikan ketika tauhid dan kemudian akidahnya mulai berkurang di perang Uhud. Sebagian mereka ada yang mengkhianati, walaupun jumlahnya besar, ternyata ditumbangkan oleh orang kafir yang jumlahnya lebih sedikit. Itu terjadi pada saat sekarang ini. Betul? Nah, menjadi bahan muhasabah, menjadi bahan tafakkur, menjadi bahan tadzkirah bagi kita. Insyaallah mudah-mudahan dengan selamat daripada tauhid dan akidah kita semua akan masuk surga tanpa hisab. Amin. Akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.